Nanti tahun 2009 ketika berjalan saya mengurus izinnya, dan karena memang sekolah ini ada di Batam, ada masalah sedikit, maka saya punya visi lebih baik kembali lagi ke Jakarta. Makanya 2000 masih saya memimpin SD Proprietas, saya datang ke Jakarta mendirikan sekolah yang saya beri nama Sekolah Tinggi Teologi PAIS. Tapi sebenarnya PAIS belum ST dulu. Saya kembali ke Batam lagi ketika 2012 sudah di Jakarta, mendirikan Sekolah Tinggi Teologi PAIS di Batam. Baru Jakarta. Jadi Batam dulu. Tetapi karena Jakarta saya dirikan ST PAIS, maka Batam saya harus rubah nama supaya ada perbedaan. Maka Batam melalui Kementerian Agama saya menyurat, saya datang dari ST dirubah menjadi STAK, Sekolah Tinggi Agama Kristen PAIS Batam. Sehingga ST-nya berbeda dengan Jakarta. Maka setahun kemudian ST PAIS berdiri, saya ke kampung, ke daerah saya, Talaut, mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen PAIS Talaut. Berarti PAIS ada berapa? Ada 3. Nah, karena PAIS Talaut perjalannya waktu beberapa 2018, ketuanya tidak bisa lagi menjalankan, daripada mati saya take over ke Pendeta Erastus Santoso. Sebenarnya PAIS itu yang akan didirikan PAIS Talaut, ganti izinnya untuk didirikan Pak Erastus di Jakarta. Tapi sebelum proses berlanjut, maka ST Ekumene ternyata di take over juga ke beliau. Jadi beliau lebih memilih Jakarta, ST Ekumene, sedangkan izin PAIS saya dari Talaut dibawa ke Kupang. Sehingga beberapa tahun lalu saya di Kupang, dosen cerita bahwa Pak ada izin dari Sangir dipakai di satu SD. Oh iya, kalian tahu izin siapa? Itu izin saya yang dipakai. Nah, ternyata mereka kan dunia kecil. Nah, kita fokus mengelola ST PAIS. 2010 berdiri. 2014 izinnya keluar. Karena sebelumnya kita lakukan dulu perkuliahan sebelum wisuda 2014. Maka izinnya keluar. Izin keluar 2014. Kita masih pindah-pindah. Jadi waktu itu pertama ada di ITC Cempaka Mas. Itu ada 2 polisi itu masih numpang di gereja. Dari situ akhirnya pindah ke Priuk dulu. Ke Priuk dekat Sunsugos, di depan Sunsugos, ST Sunsugos. Masih numpang lagi di gereja GAP waktu itu. Dari situ karena memang tidak bisa lagi kita lanjut, kita pindah ke Senen. Ini perjalanannya panjang. Di Senen gereja GPDI. Pada akhirnya harus pindah lagi. Karena memang ibu rohaninya, ya namanya ibu rohani kan, ibu-ibu pasti melihat lembaran-lembaran kan. Nah itu masalah di situ. Jadi saya perintahkan kepada staf pindah ke MOI, Mall of Indonesia. Di pintu berapa itu mengeluhnya apa? Parkirannya mahal Pak. Parkiran MOI ini ya, kalau kuliah dari pagi sampai sore lebih mahal uang parkir daripada uang SPP. Akhirnya kita pindahkan ke Ujung Menteng. Ujung Menteng kita beberapa tahun di Ujung Menteng, karena tempatnya juga belum memadai, masih kecil, maka akhirnya 2017 atau berapa? 16 ya. 16 dipindahkan di Pusaka Raya di Harapan Indah. Di Pusaka Raya kita pakai 2 ruko, masih juga tidak memadai. Karena rukonya 2 lantai setengah dan kecil seperti
ini ya. Jadi satu ruang tidak bisa jadi kelas. Berkumur lagi, berdoa. Biar Tuhan memberikan tempat yang sesuai. Kerinduan. Satu lantai bisa jadi 2 ruang. Tiba-tiba tempat kita sekarang di Asera, IW 127 nomor 33, kita masuk, ruangannya sudah disekat, sekatannya mantap. Lantai 4-nya sudah ada kamar-kamar. Setiap lantai di bawah sudah disekat, jadi tidak mengeluarkan anggaran. Jadi itu perpindahannya seperti itu. Nah, orang bertanya, STT PAIS itu ada sponsor? Tidak. Kita tidak ada sponsor, Bapak Ibu. Sampai hari ini jumlah mahasiswa kita masih 200-an. Karena kita banyak kelas. Kelas di bandara ada, kelas di Depok ada, bahkan kelas di luar Jabodetabek ada. Dulu kelas kita di Jabodetabek ada 7, Pak Lewe, ada 7 kelas. Karena kalau kita gabung di kampus tidak akan bisa nampung. Yang kedua, perkuliahan selama ini di kampus itu dilaksanakan mulai jam 18.00. Kenapa? Semua yang kuliah adalah orang kerja. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya datang ke kampus sekarang, kuliah, habis pulang kerja, sampainya jam 9 malam. Nah, karena itu untuk mempermudah, maka kita buat kelas-kelas. Kelas ini dalam rangka menjangkau siapa saja yang mau belajar tanpa harus ke kampus. Sekarang dipermudah lagi dengan masih setengah daring. Kampus-kampus dimanapun masih seperti itu. Sehingga kita melaksanakan proses perkuliahan kalau di kampus itu SPI, maka tidak ada akreditasi. Karena kurikulumnya. Selama ini kita kurikulum itu persebaran mata kuliah. Banyak pemahaman seperti itu. Tapi kurikulum itu bukan persebaran. Kurikulum diawali dengan visi misi STT, visi misi prodi. Baru kita harus disesuaikan dengan SNDT, standar nasional pendidikan. Baru harus ada korelasinya dengan KKNI level KKNI, di mana S1 itu berada pada level 6 ya. Sedangkan S2 pada level 8. Jadi diploma 4 dan diploma dengan S1 itu berada pada level KKNI level 6. Dan semua capaian pembelajaran lulusan itu harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pertama, sikap. Kedua, pengetahuan umum. Ketiga, pengetahuan khusus. Yang keempat, pengetahuan. Jadi, kalau dulu pengetahuan pada peringkat pertama, sekarang dibalik. Sikap pertama. Jadi kurikulum kita harus sesuai dengan 10 butir sikap. Ini standar nasional pendidikan. Ini contoh, butir pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Apakah mata kuliah yang kita ajarkan bisa menjawab ini? Ada 9 poin, itu pertama. Yang kedua, keterampilan umum. Apakah mata kuliah itu ada kesesuaian dengan poin keterampilan umum? Baru keterampilan khusus pada pengetahuan. Jika tidak ada di empat kriteria ini, berarti mata kuliah itu gak ada guna dikasih. Harus dibuat. Makanya kita revisi kurikulum. Ada mata kuliah tidak perlu diajar karena sudah tercakup di mata kuliah yang besar. Contoh biologi ada di sistematik teologi. Nah, seperti itu. Jadi kurikulum kita dibuat sedemikian rupa memenuhi standar nasional pendidikan dan level KKNI. Jadi tidak asal buat kurikulum, tetapi kita buat kurikulum itu harus memenuhi standar nasional pendidikan dan kerangka kualifikasi Indonesia. Kalau sesuai dengan 2 standar pendidikan itu, berarti kurikulumnya berhak dijalankan. Sekarang kita
140 anak SKS. S1 minimal 133 atau 32. Itu minimal. Dan tidak perlu 160, 140 anak, 133 sudah bisa jadi sarjana. Nah, S1 ditempuh dalam 8 semester. Berarti 4 tahun. 4 tahun. Ada orang yang menyelesaikan 3 tahun karena ada semester antara. Semester pendek namanya. Tapi semester pendek itu hanya 9 SKS wajib. Tidak bisa lebih. Berarti tidak ada libur. Juni selesai, Juli, Agustus tetap kuliah. Jadi tidak ada libur semester bagi yang ambil semester antara. Jadi itu S2 diselesaikan. Sebenarnya kurikulum yang kami canangkan waktu itu karena saya terlibat dalam perumusan kurikulum S1 sampai S3. Di S2 itu 3 semester bisa. Kita pernah laksanakan 3 semester. Berarti 1 tahun setengah. Tetapi lulusannya tidak bisa menjawab pertanyaan di lapangan. Makanya saya diteror, Pak Rektor bagaimana? Kata mereka kok cuma 1 tahun setengah. Saya bilang kamu kuliah kok tidak memahami. S2 1 tahun setengah bisa, itu sudah aturan. 3 semester. Karena mereka tidak bisa menjawab, oke, kalau begitu kita bandingkan lagi 4 semester. Gitu? Berarti 2 tahun S2 selesai. Seperti itu ya. Jadi itu kurikulum kita. Jadi puji Tuhan sampai hari ini perkuliahan kita masih jalan. Kita punya kelas ada di Sulawesi Utara. Kita punya kelas ada di persiapan ibu kota baru. Karena memang wacana saja kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan izinkan, PAIS itu akan saya pindahkan di ibu kota baru. Gitu. Makanya ada kelas di sana, kelas persiapan. Berarti di Jakarta tinggal kelas-kelas. Kenapa wacananya akan saya pindah kalau Tuhan izinkan? Karena kementerian semua akan berpindah di ibu kota baru. Kalau dari sini mengurusnya ke sana butuh biaya banyak. Tapi kalau sudah di sana hanya jalan kan, hanya jalan sebentar. Urusannya lancar, Bapak Ibu. Urusannya lancar. Jadi oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini Kementerian Agama masih mempercayakan saya sebagai asesor beban kerja dosen. Jadi kalau dosen mau cair sertifikasi dosen, kami asesornya 73 atau 80 ya kalau tidak salah. Januari saya ditetapkan lagi menjadi asesor yang kedua, yaitu asesor elektronik jabatan fungsional. Jadi kalau dosen ada jabatan fungsionalnya dari asisten ahli, lektor, maka kami ada 70-an lagi sebagai asesornya. Jadi itu kemurahan Tuhan kan? Kemurahan Tuhan. Dan GPD hanya orang GPD di Manado hanya sekarang persiapan dosen-dosen teologi yang sudah lektor kepala. Kalau saya masih lektor, berarti masih ada lektor kepala baru profesor. Ya, cuma biarkan profesor kan. Dan daripada menjadi profesor susah, urusan sini mending jadi advokat saja. Ya, dananya dibesarkan kepada kasus. Paling saja yang persiapan kita profesor. Nah, sudah berdoktor kan ya, sudah berdoktor. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kelas kita masih ada di Balikpapan dan di Manado, khususnya di Minahasa Tenggara. Ada S1, ada S2, ada guru-guru di sana, ada kepala dinas yang belajar karena mereka ingin belajar. Baru di mana lagi kelasnya masih jalan ya. Di Depok dan di Bandara Pak Hani Lontaan. Kelas-kelas Singkawang. Kemarin ada di Singkawang dan ada di Anjungan ya, SMT Pantekosta yang laporannya ke kita. Jadi itu sekilas perkenalan kita tentang SMT PAIS, Bapak Ibu, dan berdoakan biar sampai hari ini dan seterusnya perkuliahan kita tetap jalan. Kalau hanya proses pengajuan akreditasi seminar standar kan itu hanya pengajuannya gampang. Tetapi yang terpenting proses pembelajaran jalan.
Jadi kita diatur dengan sistem penjaminan mutu. Jadi kalau yang mutunya tidak terjamin, maka tidak mau ditutup. Ya. Jadi perkuliahan jalan bagus, jangan sembarangan, karena kita terkontrol semua terlapor. SKS-nya harus jalan bagus, jamnya harus jalan bagus.